الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, selaku khatib kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, beberapa hari lagi kita akan kehadiran hari yang mulia, yaitu Hari Raya Idul Adha. Bukan sekadar perayaan, Hari Raya Idul Adha juga menjadi momentum bagi setiap muslim yang mampu untuk berbagi pada sesama melalui hewan kurban yang disembelih. Selain berbagi, makna Idul Adha juga mengajarkan setiap umat Islam untuk bisa memberi pengorbanan secara ikhlas atas segala sesuatu yang dilakukan dan dicintai. Begitu spesialnya Idul Adha, kita sebagai umat Islam sangat penting untuk memberikan apresiasi dan memuliakan Idul Adha. Beberapa amalan yang baik dilaksanakan dalam rangka menyambut dan memuliakan Idul Adha. Yang pertama, memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Takbir, tahmid dan tahlil merupakan kalimat thayyibah yang baik dikumandangkan dalam rangka menyambut kehadiran hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Kalimat tersebut dikumandangkan sebagai bentuk kegembiraan dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran hari raya Idul Adha. Tak hanya menjelang 10 Zulhijjah saja, akan tetapi sunnah dikumandangkan hingga 13 Zulhijjah. Dari Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi
wala ahabbu ilaihil amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri fakthiru fihinna min tahlili wat takbiri wat tahmidi. Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir dan tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Adapun amalan kedua yaitu berpuasa sunnah tarwiyah dan Arafah. Puasa tersebut menjadi salah satu ibadah yang sebaiknya dilakukan tiap muslim di bulan Zulhijjah. Puasa Arafah dilaksanakan pada 8 Zulhijjah, sedangkan Arafah pada 9 Zulhijjah. Puasa ini juga sangat dianjurkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumin Arafata ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura'a ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiras sanata allati qablahu." Artinya, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menunaikan haji dan umrah. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu atau dimampukan oleh Allah. Bagi muslim yang mampu, haji menjadi amalan yang dilakukan pada Zulhijjah. Haji dan umrah juga merupakan panggilan bagi orang tertentu, sehingga harus datang memenuhi panggilan Allah tersebut. Haji hukumnya wajib dan dilaksanakan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Keutamaan haji tercantum dalam hadis yang dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdalu? Qala imanun billahi wa rasulihi. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillahi. Qila thumma madza? Qala hajjum mabrurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Haji mabrur, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ibadah umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wal zahabi wal fiddati wa laysal hajjatil mabrurati thawabun illal jannatu. Artinya, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun amalan keempat yang bisa kita lakukan ialah sebaiknya tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Dalam rangka menyambut Idul Adha sampai Nabi tidak makan pagi duluan, sehingga sholat dalam kondisi perut belum terisi. Hal ini juga merupakan penghargaan kepada Idul Adha dan juga lantaran akan adanya daging sembelihan, daging kurban setelah sholat Id. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min adhiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat salat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari salat Id, baru beliau menyantap hasil kurbannya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun amalan kelima yaitu melaksanakan salat Idul Adha.
dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah dan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, diwajibkan kepada seluruh orang Islam untuk melaksanakan salat Id, dan orang yang meninggalkannya tanpa ada uzur maka berdosa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, salat Idul Adha bukan merupakan kewajiban, akan tetapi merupakan ibadah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitra wal adha ilal musalla, fa awwalu syai'i yabda'u bihi salatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berangkat pada hari Idul Fitri dan Adha ke musalla. Beliau memulai dengan salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adapun amalan berikutnya yang keenam, yaitu menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial dan kaum muslimin di Zulhijjah. Kurban atau menyembelih hewan kurban sangat baik dilakukan tiap muslim yang mampu di Zulhijjah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kurban merupakan ibadah yang sangat baik jika dilakukan dengan ikhlas yang sesuai dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Dan kurban adalah salah satu amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bikanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Artinya, dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, demikianlah khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa memahami dan dapat melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.